Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Saudaraku, pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah hidup yang sibuk, lalu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Kita bangun pagi, menjalani hari, mengejar sesuatu, lalu tidur lagi. Hari demi hari berlalu, tanpa sempat kita bertanya kemana sebenarnya kita sedang menuju. Di balik tawa yang terlihat, sering tersembunyi lelah yang tidak terucap. Di balik kesibukan ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah hidup terus berjalan, tapi hati tertinggal jauh di belakang. Kita tahu satu hal dengan pasti, suatu hari kita akan mati. Namun ironisnya kita hidup seolah kematian tidak pernah ada. Kita menunda, kita lalai, dan kita terlalu yakin bahwa waktu masih panjang. Padahal tidak ada satu pun dari kita yang tahu apakah esok masih diberi kesempatan bernapas. Tidak ada jaminan usia, tidak ada kepastian esok hari. Jika ujung hidup adalah kematian, maka pertanyaannya bukan lagi kapan kita mati, tetapi bagaimana kita hidup sebelum mati. Apakah hidup ini hanya sekadar menghabiskan waktu atau sedang mempersiapkan kepulangan? Islam tidak mengajarkan kita untuk takut hidup, tetapi untuk sadar bahwa setiap detik adalah amanah, sadar bahwa setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti. Ia hadir untuk menemani hati yang mungkin sedang lelah, sedang bertanya, atau sedang kehilangan arah. Jika hari ini kamu merasa hidup terasa berat, bisa jadi karena hatimu sedang mencari makna. Dan mencari makna bukanlah tanda lemah, itu tanda hidup. Mari kita duduk sejenak, menenangkan pikiran, membuka hati, mendengarkan apa yang sering kita abaikan, suara nurani yang ingin pulang kepada Allah. Karena mungkin, jawaban dari semua kegelisahan ini bukan ada di dunia yang kita kejar, tetapi pada tujuan yang sering kita lupakan. Pertanyaan yang tak pernah kita hindari. Ada satu pertanyaan yang diam-diam pernah mampir di hati setiap manusia, meski jarang berani diucapkan dengan jujur. Untuk apa kita hidup jika ujungnya kita akan mati? Pertanyaan ini muncul di saat lelah, di saat doa terasa hampa, di saat dunia tak memberi jawaban. Kita bangun pagi, bekerja, berjuang, tertawa, menangis, namun di ujung jalan semuanya berhenti. Lalu apa maknanya semua ini? Banyak orang berusaha menyingkirkan pertanyaan itu dengan kesibukan. Mereka menumpuk harta, mengejar pengakuan, memburu kesenangan. Bukan karena mereka tidak berpikir, tetapi karena takut pada jawabannya. Sebab jika hidup ini memang berakhir dengan kematian, maka setiap detik yang kita lalui seharusnya bermakna. Dan kesadaran itu terlalu berat bagi hati yang belum siap. Islam tidak pernah menutupi kenyataan tentang kematian. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk berteman dengan kematian. Allah tidak berkata bahwa hidup ini panjang, tapi Allah berkata bahwa hidup ini ujian, dan setiap ujian selalu punya tujuan. Tidak ada soal yang dibuat tanpa maksud, sebagaimana tidak ada hidup yang diciptakan tanpa alasan. Allah berfirman bahwa Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan yang paling lama hidupnya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling baik amalnya. Artinya, hidup ini bukan tentang durasi, melainkan tentang kualitas penghambaan. Jika kematian adalah ujung, maka hidup adalah perjalanan menuju pertemuan.
Kita tidak berjalan tanpa arah, kita sedang pulang. Dan setiap langkah, setiap pilihan, setiap niat akan menjadi bekal. Masalahnya, banyak manusia lupa bahwa mereka sedang berjalan menuju Allah, bukan menuju dunia. Ketika seseorang menyadari bahwa kematian pasti datang, barulah ia mulai bertanya, apa yang akan kubawa? Sebab rumah dunia akan ditinggalkan, jabatan akan dicabut, nama akan dilupakan. Yang tersisa hanyalah amal, niat, dan kejujuran hati saat menjalani hidup. Hidup tanpa tujuan akhir akan membuat manusia kelelahan. Ia berlari tanpa tahu kemana. Ia menangis tanpa tahu untuk apa. Ia tersenyum tapi hatinya kosong. Karena sejatinya, hati manusia tidak diciptakan untuk dunia, melainkan untuk mengenal dan mendekat kepada penciptanya. Maka Islam datang bukan untuk menghilangkan rasa takut akan kematian, tetapi untuk memberi makna pada kehidupan sebelum kematian. Bahwa setiap detik bisa bernilai ibadah, bahkan lelah, bahkan sabar, bahkan air mata, jika diarahkan kepada Allah, semuanya bernilai kekal. Kematian bukan alasan untuk putus asa, justru alasan untuk sadar. Jika hidup ini sementara, maka jangan sia-siakan ia untuk hal yang fana. Jangan habiskan umur hanya untuk sesuatu yang tak bisa ikut masuk ke liang lahat, sebab kematian tidak menunggu kesiapan kita. Maka pertanyaan, untuk apa kita hidup jika ujungnya mati? Bukan pertanyaan keputusasaan. Ia adalah pintu kesadaran. Dan siapapun yang berani membukanya akan mulai melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup bukan kebetulan tapi panggilan. Tidak ada satupun manusia yang hadir ke dunia ini karena kebetulan. Kita tidak lahir secara acak, tidak hidup tanpa rencana, dan tidak mati tanpa waktu. Setiap napas yang kita hirup adalah hasil dari kehendak Allah, bukan semata akibat sebab-sebab biologis. Islam mengajarkan bahwa hidup adalah panggilan, dan setiap manusia dipanggil dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang lahir dalam kemudahan, ada yang tumbuh dalam kekurangan. Ada yang hidup dengan cinta yang utuh, ada yang besar dengan luka yang panjang. Semua perbedaan itu bukan kesalahan penciptaan, melainkan penugasan. Allah tidak menilai kita dari latar belakang hidup, tetapi dari bagaimana kita merespons takdir yang diberikan. Jika hidup ini hanya untuk mati, tentu Allah tidak perlu menciptakan perbedaan jalan hidup. Namun kenyataannya, setiap manusia diuji dengan bentuk yang unik. Ini menunjukkan bahwa hidup adalah ruang pembuktian, bukan sekadar penantian kematian. Kita dipanggil untuk menjalani peran, bukan sekadar hadir lalu pergi. Seringkali manusia bertanya, mengapa aku? Mengapa aku diuji seperti ini? Mengapa hidupku seberat ini? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang Allah ingin aku pelajari dari hidup ini? Sebab tidak ada ujian yang turun tanpa membawa pelajaran dan kedekatan dengannya. Allah menciptakan manusia dengan akal agar berpikir, dengan hati agar merasa, dan dengan iman agar memilih jalan. Kita bukan makhluk yang digerakkan secara otomatis. Kita diberi kehormatan untuk menentukan arah, meski hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah. Disitulah letak nilai kehidupan. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya adalah panggilan dari Allah, ia berhenti menyalahkan keadaan. Ia mulai bertanya apa yang bisa diperbaiki, bukan apa yang bisa dikutuk. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang adil atau tidak adil menurut manusia, tetapi tentang bagaimana Allah membentuk jiwanya. Panggilan hidup ini tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan. Kadang ia datang dalam bentuk kegagalan, kehilangan, atau keterpurukan. Namun justru di titik-titik itulah hati manusia paling dekat dengan kejujuran. Saat tidak ada yang bisa diandalkan selain Allah. Islam tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi menjanjikan makna di balik luka. Setiap kesabaran yang ditahan, setiap air mata yang jatuh dalam doa, tidak pernah sia-sia. Semua tercatat, semua diperhitungkan,
semua akan dibalas pada waktu yang paling tepat. Maka hidup ini bukan soal bertahan sampai mati, tetapi soal menjawab panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Ada yang menjawab dengan kesombongan, ada yang menjawab dengan kelalaian, dan ada yang menjawab dengan ketundukan. Jawaban itulah yang akan menentukan akhir perjalanan kita. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup tidak bermakna. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu lebih dekat, sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih sadar. Karena hidup bukan kebetulan, ia adalah undangan untuk mengenal Allah sebelum kita kembali kepadanya. Kematian bukan akhir tapi gerbang. Ketika mendengar kata kematian, kebanyakan manusia langsung membayangkan kehilangan, kegelapan, dan akhir dari segalanya. Padahal dalam pandangan Islam, kematian bukanlah titik penutup, melainkan sebuah pintu. Pintu yang memisahkan kehidupan sementara dengan kehidupan yang kekal. Dunia bukan akhir cerita, ia hanyalah bab pembuka. Allah tidak pernah menyebut kematian sebagai kehancuran. Justru kematian disebut sebagai perpindahan, dari alam dunia menuju alam barzakh, lalu menuju hari kebangkitan. Jika kematian hanyalah akhir, maka keadilan Allah tidak akan pernah sempurna. Sebab terlalu banyak orang zalim yang mati tanpa balasan, dan terlalu banyak orang saleh yang wafat tanpa keadilan. Karena itulah kematian menjadi bukti bahwa hidup ini bermakna, bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Apa yang tidak dibalas di dunia akan ditampakkan di akhirat, dan apa yang dirahasiakan di hati akan dibuka tanpa ada yang tersisa. Manusia sering takut mati karena merasa belum selesai dengan dunia. Masih ada mimpi yang belum tercapai, masih ada cinta yang belum terbalas, masih ada dosa yang belum disesali. Padahal ketakutan itu bukan tentang kematian, tetapi tentang kesiapan bertemu Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengingat kematian bukan agar hidup suram, tetapi agar hidup terarah. Orang yang sadar akan kematian tidak akan mudah meremehkan waktu. Ia tahu bahwa hari ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Kematian akan memisahkan manusia dari segala yang dicintainya di dunia. Harta akan ditinggal, jabatan akan dilepas, bahkan orang-orang terdekat pun tidak bisa menemani ke liang lahat. Yang masuk bersama kita hanyalah amal, tidak ada yang lain. Maka ketika kematian dipahami sebagai gerbang bukan jurang, hidup menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi hidup untuk terlihat hebat di mata manusia, tetapi berusaha benar di hadapan Allah. Kita tidak lagi mengejar pujian, tetapi mencari ridha. Setiap kematian yang kita saksikan sejatinya adalah nasihat tanpa suara. Ia berkata bahwa waktu terus berkurang, bahwa giliran akan tiba, dan bahwa tidak ada satu pun yang bisa menolaknya. Kematian tidak memilih usia, tidak menunggu kesiapan. Orang beriman tidak berharap kematian datang cepat, tetapi ia menyiapkan diri jika kematian datang tiba-tiba. Ia memperbaiki niat, menjaga salat, melunakkan hati, dan terus kembali kepada Allah meski berulang kali jatuh dalam dosa. Jika kematian adalah gerbang, maka hidup adalah persiapan. Dan sebaik-baik persiapan bukanlah banyaknya amal yang terlihat, tetapi ketulusan hati saat menjalani hidup. Karena di hadapan Allah kelak, yang dinilai bukan seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Mengapa dunia terasa tidak pernah cukup? Ada satu kegelisahan yang hampir dimiliki semua manusia. Rasa tidak pernah cukup. Saat belum punya, kita ingin memiliki. Saat sudah memiliki, kita ingin lebih. Dan ketika lebih sudah didapat, hati tetap kosong. Seolah dunia tidak pernah benar-benar bisa memuaskan jiwa. Islam menjelaskan bahwa kegelisahan ini bukan karena kurangnya dunia, tetapi karena hati manusia tidak diciptakan untuk dunia. Hati diciptakan untuk mengenal Allah. Ketika hati diisi dengan sesuatu yang bukan tempatnya, ia akan selalu merasa sesak meski tampak penuh. Dunia memang diciptakan indah,
tetapi keindahannya bersifat sementara. Allah menyebut dunia sebagai perhiasan, bukan tujuan. Perhiasan hanya dipakai, bukan dimiliki selamanya. Masalahnya, banyak manusia menjadikan perhiasan sebagai makna hidup. Ketika dunia dijadikan tujuan, maka kegagalan akan terasa seperti kehancuran. Kehilangan terasa seperti akhir segalanya, dan kematian menjadi momok yang menakutkan, karena seluruh identitas diri dibangun di atas sesuatu yang fana. Rasulullah mengingatkan bahwa jika anak Adam memiliki 2 lembah emas, ia akan menginginkan yang ketiga. Ini bukan celaan, tetapi peringatan. Nafsu manusia tidak mengenal kata selesai jika tidak dibatasi oleh iman. Kecukupan bukan terletak pada jumlah, tetapi pada rasa cukup di hati. Ada orang yang sedikit hartanya namun tenang, dan ada yang melimpah dunianya namun gelisah setiap malam. Yang membedakan bukan isi dompet, melainkan arah hati. Islam tidak melarang menikmati dunia, tetapi melarang menjadikan dunia sebagai Tuhan. Dunia boleh ada di tangan, tetapi jangan sampai menetap di hati. Karena apapun yang tinggal di hati akan menentukan kemana arah hidup kita. Ketika seseorang mulai menempatkan akhirat sebagai tujuan, dunia akan mengikuti sebagai sarana. Ia bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi mencari keberkahan. Ia hidup bukan sekadar mengejar bahagia, tetapi mencari ridha Allah. Rasa cukup akan muncul saat seseorang menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini akan ditinggalkan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua hanyalah titipan yang suatu hari akan diambil kembali. Maka jika hari ini hati terasa kosong meski dunia tampak lengkap, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Bisa jadi hatimu sedang rindu pada tujuan sejatinya, karena dunia memang tidak pernah cukup dan memang tidak diciptakan untuk itu. Untuk siapa sebenarnya kita hidup? Di balik semua pencarian makna hidup, ada satu pertanyaan yang sering luput kita tanyakan dengan jujur. Untuk siapa sebenarnya aku hidup? Apakah untuk diri sendiri, untuk manusia lain, untuk pengakuan, atau untuk Allah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah seluruh hidup kita. Banyak manusia menjalani hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Ia bekerja keras agar dipuji, bersikap baik agar diterima, dan menahan luka agar terlihat kuat. Tanpa sadar, ia menggantungkan nilai dirinya pada penilaian manusia yang berubah-ubah. Padahal manusia adalah makhluk yang paling mudah lupa. Hari ini memuji, besok mencela. Hari ini mengagungkan, esok meninggalkan. Jika hidup diserahkan kepada manusia, maka hati akan terus lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah stabil. Islam datang untuk meluruskan arah, bahwa hidup ini bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah. Bukan berarti kita mengabaikan manusia, tetapi kita tidak menjadikan mereka tujuan. Ketika Allah menjadi tujuan, hubungan dengan manusia justru menjadi lebih jujur dan tenang. Allah berfirman bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadah di sini bukan hanya salat dan puasa, tetapi seluruh hidup yang diarahkan kepada ketaatan dan keikhlasan. Ketika seseorang hidup untuk Allah, ia tidak berhenti berbuat baik hanya karena tidak dihargai. Ia tidak menyerah hanya karena tidak dilihat. Karena yang ia cari bukan tepuk tangan manusia, melainkan pandangan Allah. Hidup untuk Allah membuat seseorang berani jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak perlu memakai topeng, tidak perlu berpura-pura kuat, karena ia tahu Allah mengenalnya lebih dalam dari siapapun. Bahkan dalam kegagalan, orang yang hidup untuk Allah tetap menemukan makna. Karena ia tahu bahwa Allah tidak menilai hasil semata, tetapi usaha dan niat. Tidak ada amal yang sia-sia jika dilakukan karena Allah. Saat hidup diarahkan kepada Allah, kematian tidak lagi menakutkan. Ia menjadi pertemuan bukan perpisahan, menjadi kepulangan bukan kehilangan, karena yang ia kejar selama hidup adalah zat yang akan ia temui.
Maka jika hidup terasa melelahkan, bisa jadi karena kita sedang hidup untuk terlalu banyak hal yang salah. Dan ketika arah diperbaiki, ketika Allah kembali menjadi tujuan, hidup yang sama bisa terasa jauh lebih ringan meski masalahnya belum hilang. Dosa, luka, dan kesempatan kembali. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Sejak pertama kali kita belajar memilih, kita juga belajar salah. Ada dosa yang kita sesali, ada dosa yang kita ulangi, dan ada dosa yang bahkan sudah kita lupakan. Namun semuanya tercatat rapi di hadapan Allah. Seringkali manusia merasa hidupnya tidak bermakna karena masa lalunya yang gelap. Ia merasa terlalu kotor untuk mendekat, terlalu rusak untuk diperbaiki. Padahal dalam Islam, dosa bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu kesadaran. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Justru Allah memanggil manusia dalam keadaan penuh kekurangan, karena hanya hati yang merasa butuh yang benar-benar akan kembali. Rasulullah bersabda bahwa setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ini bukan pembenaran dosa, tetapi pengakuan tentang hakikat manusia dan luasnya rahmat Allah. Luka hidup sering berjalan seiring dengan dosa. Ada luka karena kesalahan orang lain, dan ada luka karena kesalahan diri sendiri. Namun Allah Maha mengetahui seluruh cerita, bahkan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Taubat bukan sekadar menyesal, tetapi berani kembali. Kembali meski malu, kembali meski jatuh berkali-kali. Allah tidak bosan menerima taubat, kecuali ketika hambanya sendiri yang berhenti kembali. Banyak manusia yang merasa hidupnya hancur, padahal yang hancur hanya kesombongan dalam dirinya. Allah meruntuhkan agar kita sadar bahwa tanpanya kita tidak punya apa-apa. Dalam setiap luka dan dosa, Allah selalu sisipkan peluang untuk tumbuh. Tidak sedikit orang yang paling dekat dengan Allah justru datang dari masa lalu yang paling gelap, karena mereka mengenal arti kehilangan arah. Jika hari ini kamu merasa jauh dari Allah, ketahuilah bahwa satu langkah kembali sudah cukup untuk membuka jalan. Allah lebih dekat dari yang kita kira dan lebih pengasih dari yang kita bayangkan. Maka hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersih dosanya, tetapi siapa yang tidak berhenti kembali. Selama napas masih ada, selama hati masih bisa menyesal, selama doa masih bisa terucap, kesempatan itu belum pernah ditutup. Ujian, kehilangan, dan kepercayaan kepada Allah. Tidak ada kehidupan yang berjalan lurus tanpa ujian. Setiap manusia akan diuji, meski dengan bentuk yang berbeda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kegagalan, dan ada yang diuji justru dengan kelapangan. Ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan bahasa kasih sayangnya. Seringkali manusia baru mempertanyakan makna hidup ketika sesuatu yang dicintai diambil. Saat itulah hati merasa kosong, doa terasa hampa, dan iman seolah goyah. Namun justru di titik itulah Allah sedang mendekatkan diri kepada hambanya. Kehilangan mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua yang ada hanyalah titipan, dan titipan pasti bisa diambil kapan saja. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyadarkan. Kepercayaan kepada Allah diuji bukan saat hidup mudah, tetapi saat hidup terasa tidak adil, saat doa belum terjawab, saat usaha belum membuahkan hasil, dan saat air mata jatuh tanpa saksi selain Allah. Iman bukan berarti tidak merasa sedih. Iman adalah tetap percaya meski hati sedang rapuh. Bahkan para nabi pun menangis, bersedih, dan merasa berat. Namun mereka tidak pernah meragukan kebijaksanaan Allah. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kehilangan, tetapi menjanjikan bahwa setiap kehilangan akan diganti entah di dunia dengan cara yang tak disangka atau di akhirat dengan balasan yang jauh lebih baik. Dalam ujian, manusia belajar berserah. Bukan menyerah tetapi menyerahkan hasil kepada Allah
setelah melakukan yang terbaik, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Banyak orang yang imannya justru lahir dari luka terdalam, karena saat semua sandaran runtuh, hanya Allah yang tersisa, dan di sanalah hati menemukan tempat pulang. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan merasa sendirian. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah tidak pernah lalai. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Ujian tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, tetapi untuk membentuk jiwamu. Dan ketika kepercayaan kepada Allah tetap dijaga di tengah badai, disitulah hidup menemukan maknanya yang paling dalam. Waktu amanah dan penyesalan yang datang terlambat. Waktu adalah satu-satunya hal yang terus berkurang tanpa pernah bisa ditambah. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali, meski kita menyesal, menangis, atau memohon. Karena itu, Islam memandang waktu sebagai amanah, bukan sekadar alur hidup yang lewat begitu saja. Banyak manusia merasa hidupnya panjang, padahal sejatinya hanya kumpulan hari yang cepat habis. Kita sering menunda taubat, menunda kebaikan, menunda berubah, seolah waktu akan selalu menunggu kesiapan kita. Penyesalan paling dalam bukanlah tentang kurangnya harta atau kegagalan dunia, tetapi tentang waktu yang disia-siakan, tentang hari-hari yang berlalu tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa berharganya Ia, karena waktu adalah saksi hidup kita. Ia mencatat bagaimana kita menggunakannya untuk lalai atau untuk sadar. Di akhir hayat, manusia tidak meminta umur panjang untuk mengulang kesenangan, tetapi untuk menambah amal. Ini menunjukkan bahwa makna hidup baru benar-benar disadari ketika waktu hampir habis. Setiap pagi sejatinya adalah kesempatan baru yang Allah berikan, bukan karena kita layak, tetapi karena Allah Maha Pemurah. Kita masih diberi waktu untuk memperbaiki niat, memperbaiki sikap, dan memperbaiki hubungan dengannya. Waktu akan menjadi saksi yang memberatkan atau meringankan. Ia tidak berpihak, tetapi ia jujur. Dan setiap detik yang digunakan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Hidup bukan tentang mengisi waktu, tetapi mengisinya dengan makna. Bahkan hal-hal kecil bisa bernilai besar jika dilakukan dengan niat yang benar. Jika hari ini terasa biasa saja, jangan meremehkannya. Bisa jadi hari ini adalah penentu akhir perjalanan, karena tidak ada yang tahu kapan lembar terakhir akan ditutup. Maka sebelum penyesalan datang terlambat, gunakan waktu sebagai jalan pulang. Karena hidup yang singkat bisa bernilai kekal jika dijalani dengan kesadaran dan ketaatan kepada Allah. Hidup sebagai bekal bukan tujuan. Jika hidup ini berakhir dengan kematian, maka jelas bahwa hidup bukanlah tujuan akhir. Ia adalah perjalanan singkat yang disiapkan sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Dunia bukan rumah, melainkan persinggahan. Musafir yang bijak tidak akan membangun rumah megah di tengah perjalanan. Ia secukupnya beristirahat, lalu melanjutkan langkah. Begitu pula, seharusnya manusia memandang dunia, digunakan seperlunya, bukan dicintai sepenuhnya. Masalah muncul ketika manusia lupa bahwa ia sedang singgah. Ia memperlakukan dunia seolah tempat tinggal abadi, lalu panik ketika harus meninggalkannya. Islam mengajarkan keseimbangan. Bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup bukan kesalahan. Yang salah adalah ketika semua itu membuat kita lupa kemana kita akan kembali. Setiap amal di dunia adalah bekal. Bahkan senyum, niat baik, dan kesabaran pun akan ikut bersama kita. Tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Allah. Ketika hidup dipahami sebagai bekal, maka prioritas akan berubah. Yang penting bukan sekadar berhasil tetapi selamat. Bukan sekadar bahagia, tetapi diridai. Orang yang sadar bahwa dunia hanyalah bekal tidak akan mudah putus asa. Ia tahu bahwa keadilan sempurna bukan di sini, tetapi nanti.
Ia juga tidak sombong saat berhasil, karena ia tahu semua ini akan ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah apa yang diniatkan karena Allah. Kematian bagi orang beriman bukan kehilangan segalanya, tetapi perpindahan menuju hasil dari apa yang telah ditanam. Maka hidup bukan untuk dihabiskan, tetapi dipersiapkan, karena bekal yang baik akan menentukan bagaimana kita disambut di akhir perjalanan. Menjalani hidup tanpa takut mati. Takut mati adalah naluri manusia. Namun yang paling menakutkan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan hidup tanpa arah sebelum kematian datang. Ketika hidup dijalani tanpa tujuan, kematian terasa seperti pencuri yang merampas segalanya. Sebaliknya, orang yang memahami makna hidup tidak sibuk menakuti kematian. Ia sibuk mempersiapkan diri, bukan dengan kesempurnaan amal, tetapi dengan kejujuran niat dan kesungguhan kembali kepada Allah. Islam tidak mengajarkan kita untuk menunggu mati, tetapi untuk hidup sepenuhnya, hidup dengan sadar, hidup dengan iman, hidup dengan tanggung jawab. Karena hidup yang dijalani dengan benar akan membuat kematian terasa lebih ringan. Ketika Allah menjadi tujuan, dunia menjadi sarana, dosa menjadi pelajaran, ujian menjadi penguat, dan waktu menjadi amanah. Semua potongan hidup yang dulu terasa acak kini tersusun rapi dalam satu makna. Menjalani hidup tanpa takut mati bukan berarti merasa aman dari hisab, tetapi merasa berharap pada rahmat Allah. Takut dan harap berjalan beriringan, menjaga hati tetap rendah dan terus kembali. Orang yang siap mati adalah orang yang setiap harinya berusaha memperbaiki diri. Ia tidak menunggu momen besar, tetapi memulai dari hal kecil, menjaga salat, melunakkan hati, memaafkan, dan jujur pada Allah. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang ingin kau perbaiki? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa kesempatan masih ada. Allah tidak menilai seberapa jauh kita melangkah, tetapi kemana arah langkah itu. Selama arah masih menujunya, meski tertatih, kita masih berada di jalan yang benar. Hidup ini singkat, tetapi maknanya bisa kekal. Kematian akan datang, namun ia tidak datang untuk menghapus makna hidup, ia datang untuk mengungkapnya. Maka untuk apa kita hidup jika ujungnya mati? Kita hidup untuk mengenal Allah, mengabdi kepadanya, dan kembali kepadanya dengan hati yang berserah. Dan siapapun yang menjalani hidup dengan tujuan itu, tidak akan pernah benar-benar mati, ia hanya berpindah pulang. Setelah semua yang kita renungkan, satu hal menjadi jelas. Hidup ini bukan kebetulan dan kematian bukan akhir. Keduanya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kita hidup bukan untuk mengalahkan dunia, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri, untuk melawan hawa nafsu, menundukkan ego, dan melatih hati agar tunduk kepada Allah. Tidak ada hidup yang sia-sia jika dijalani dengan niat yang benar. Bahkan luka, air mata, dan kegagalan pun bisa bernilai ibadah jika membawa kita lebih dekat kepadanya. Mungkin hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin jalannya berat, berliku, dan penuh ujian. Tapi bisa jadi, itulah jalan yang Allah pilih agar kamu mengenalnya lebih dalam. Kematian akan datang, itu pasti. Namun yang terpenting bukan kapan ia datang, melainkan dalam keadaan apa kita menemuinya. Jika hari ini kamu masih bernapas, itu artinya Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki niat, memperbaiki salat, memperbaiki hubungan dengannya. Tidak ada kata terlambat selama hati masih mau kembali. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita datang. Jangan takut mati jika hidupmu sudah kamu arahkan kepada Allah. Karena kematian bukan kehilangan bagi orang beriman, melainkan pertemuan. Semoga setelah ini kita tidak hanya hidup lebih lama, tetapi hidup lebih sadar. Tidak hanya mengejar dunia, tetapi mempersiapkan akhirat. Dan semoga ketika waktunya tiba,
Kita pulang dengan hati yang tenang karena kita tahu kemana dan kepada siapa kita kembali. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika hidup ini singkat, jadikan ia bermakna. Jika langkah kami sering salah, tuntun kami kembali. Jika hati kami lalai, lembutkan ia dengan ingat kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, yang kami ingat maupun yang kami lupakan. Terimalah amal kami yang sedikit ini dengan rahmat-Mu yang luas. Dan saat Engkau memanggil kami pulang, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridha dan kami berserah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi satu renungan sederhana menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Subscribe Langit Jiwa, agar kita bisa terus berjalan bersama mengingat Allah sebelum waktu benar-benar habis. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.